Ngapain kamu berdiri di sini? Cepat bersihkan tumpahan kopi itu sebelum investor penting lihat. Maaf saya terlambat, Tuan Besar. Mobil jemputan Anda sudah siap di depan. Tuan, Lantai granit di lobi utama Sentra Karya Nusantara, SKN, berkilau begitu sempurna, hingga Arga Pratama bisa melihat pantulan wajahnya yang tampak lelah. Pukul 7 pagi, dan ia sudah berdiri di sana, menggenggam kain pel dan sebuah ember plastik yang warnanya sudah memudar. Di gedung pencakar langit yang didominasi oleh kaca gelap dan baja anti karat ini, Arga adalah sebuah anomali. Sosok yang sengaja dibuat tidak terlihat. Sepatu pantofelnya yang usang, dengan sol yang sudah menipis, berderit pelan saat ia melangkah. Arga menarik napas dalam, merasakan aroma pembersih lantai yang tajam menyengat penciumannya. Bagi ribuan orang yang bekerja di sini, ia hanyalah si anak baru dari administrasi pendukung yang sering diperbantukan untuk tugas-tugas rendahan jika tenaga kebersihan sedang kurang. Tidak ada yang tahu bahwa di balik kemeja murah yang sudah mulai menguning di bagian kerah itu, tersimpan sebuah rahasia yang mampu meruntuhkan seluruh fondasi gedung ini hanya dengan satu panggilan telepon. "Woi Arga, malah melamun. Itu tumpahan kopi di dekat lift belum bersih. Cepat, sebelum Ratu datang." Bentak suara serak yang sangat ia kenali. Hadi, sang supervisor divisi pendukung, berdiri dengan tangan berkacak pinggang. Wajahnya yang berminyak tampak penuh kebencian, seolah-olah keberadaan Arga adalah beban hidupnya. Arga hanya mengangguk pelan tanpa membantah. "Baik Pak, segera saya bersihkan." Dasar lamban. Tidak tahu diri sudah untung diterima kerja di sini dengan kualifikasi sampah seperti itu, gerutu Hadi sambil meludah ke arah lantai yang baru saja dipel Arga. Arga tetap diam. Baginya, setiap hinaan adalah data. Setiap bentakan adalah catatan tentang bagaimana kekuasaan yang kecil bisa mengubah manusia menjadi tiran. Ia sedang melakukan studi yang paling mahal dalam hidupnya, mengukur ketulusan manusia dari titik terendah. Tepat saat Arga berlutut untuk mengusap noda kopi di dekat lift eksekutif, suasana lobi mendadak berubah. Udara yang tadinya bising oleh derap langkah karyawan seketika menjadi sunyi, digantikan oleh suara ketukan hak sepatu yang ritmis dan penuh otoritas. Tuk, 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 itu dia. Kirani Maheswari. Pintu kaca otomatis terbuka lebar, dan seolah-olah seluruh oksigen di ruangan itu tersedot keluar mengikuti langkahnya. Kirani berjalan dengan punggung tegak, dibalut blazer hitam custom fit yang membungkus tubuh semampainya dengan sempurna. Rambutnya disanggul rapi, tanpa sehelai pun yang berani keluar dari jalurnya. Wajahnya cantik, luar biasa cantik, namun matanya sedingin puncak Everest. Ia tidak pernah menoleh ke kiri atau ke kanan. Baginya, orang-orang di lobi ini hanyalah dekorasi yang kebetulan bergerak. Arga tetap menunduk, fokus pada noda di lantai. Namun ia bisa merasakan kehadiran Kirani saat wanita itu berdiri tepat di depan lift, hanya berjarak 2 meter darinya. "Hadi," suara Kirani terdengar. Rendah namun tajam seperti silet. Hadi langsung berlari mendekat, membungkuk begitu rendah, hingga punggungnya nyaris membentuk sudut siku-siku. "Iya, Ibu CEO. Ada yang bisa saya bantu?" Kirani melirik sekilas ke arah Arga yang masih berlutut di lantai, lalu matanya beralih ke ember plastik usang di sampingnya. "Singkirkan sampah ini dari jalur saya, dan pastikan dia tidak ada di pemandangan saya setiap pagi. Penampilannya mengganggu estetika gedung ini." Hadi gemetar. Ia langsung menendang ember Arga, hingga isinya sedikit tumpah. "Heh, Arga, dengar tidak? Pergi sekarang. Maafkan kami, Bu. Anak baru ini memang tidak tahu aturan." Arga mendongak sedikit. Untuk pertama kalinya, matanya bertemu dengan mata Kirani. Hanya sedetik. Namun dalam sedetik itu, Arga melihat kekosongan yang luar biasa di balik keangkuhan wanita itu. Kirani menatap Arga bukan sebagai manusia, melainkan sebagai noda yang gagal dibersihkan. Tidak ada kebencian di mata Kirani, hanya penghinaan murni yang lahir dari rasa superioritas yang absolut. Tanpa sepatah kata pun, Kirani melangkah masuk ke dalam lift yang terbuka, diikuti oleh asistennya yang sibuk mencatat. Pintu lift tertutup, menyisakan keheningan yang menyesakan.
Arga berdiri perlahan, membetulkan letak kacamatanya. Ia tidak marah. Ia justru merasa kasihan. Di saku celananya, ponselnya bergetar pelan. Sebuah pesan singkat masuk dari Darmawan Surya. Tuan Besar, semua aset sudah siap dialihkan. Kapan Anda akan mengakhiri permainan ini? Arga mengusap layar ponselnya, lalu menatap pintu lift eksekutif yang masih menunjukkan angka lantai yang terus naik. Belum, Darmawan, gumamnya dalam hati. Aku ingin melihat seberapa tinggi dia bisa terbang sebelum menyadari bahwa langit yang dia pijak sebenarnya adalah milikku. Ia kembali memegang kain pelnya, melanjutkan pekerjaannya di sudut lobi yang gelap. Sementara di atas sana, sang ratu mulai merencanakan kekuasaan yang ia pikir tidak akan pernah berakhir. Arga Pratama kembali menjadi bayangan, menunggu saat yang tepat untuk membiarkan cahaya aslinya membakar habis seluruh keangkuhan itu. Lantai 32 adalah wilayah kekuasaan yang mutlak. Di sini, udara terasa lebih dingin, bukan hanya karena pengaturan suhu ruangan yang maksimal, tetapi karena aura ketegangan yang selalu menyelimuti setiap sudut kantor pusat sentra Karya Nusantara. Arga berdiri di depan pintu kaca besar divisi administrasi pusat, memeluk setumpuk map dokumen yang beratnya seolah mampu mematahkan lengannya. Arga, kenapa baru sampai sekarang? Suara melengking itu datang dari sekretaris senior bernama Shinta. Wanita itu menatap Arga dengan pandangan merendahkan, seolah melihat serangga yang masuk ke ruang bedah yang steril. Maaf Mbak, tadi saya harus membersihkan tumpahan di lobi dulu atas perintah Pak Hadi. Jawab Arga tenang. Ia tidak menunjukkan kelelahan, meski peluh tipis membasahi keningnya. Shinta mendengus, merebut map itu dengan kasar hingga beberapa kertas di bagian atas sedikit tertekuk. Alasan, cepat masuk ke ruang rapat besar. Taruh ini di meja masing-masing direktur. Dan ingat, jangan bicara, jangan menyentuh apapun selain meja. Dan yang paling penting, jangan sampai Ibu Kirani melihat wajahmu yang berkeringat itu. Itu menjijikkan. Arga hanya mengangguk kecil. Ia melangkah masuk ke dalam ruang rapat utama yang luasnya nyaris menyamai lapangan basket. Di tengah ruangan, sebuah meja jati panjang mengilap, sudah dikelilingi oleh kursi-kursi kulit premium. Arga mulai menyusun dokumen-dokumen itu dengan presisi. Saat ia sampai di kursi utama, kursi milik sang CEO, ia berhenti sejenak. Ia melihat sebuah nameplate kristal bertuliskan, Kirani Maheswari, Chief Executive Officer. Arga menyentuh sudut meja itu dengan ujung jarinya. Ia bisa merasakan ambisi dan ketakutan yang tertanam di ruangan ini. Tak lama kemudian, pintu besar terbuka. Serombongan orang berpakaian formal masuk dengan langkah terburu-buru, dipimpin oleh Kirani yang tampak seperti badai dalam balutan gaun kerja berwarna zamrud. Saya tidak mau dengar alasan tentang penurunan profit di kuartal ini. Suara Kirani menggelegar, memotong keheningan ruangan. Ia duduk di kursinya tanpa melihat bahwa Arga masih berdiri di pojok ruangan, berusaha menyingkir perlahan. Rapat dimulai dengan atmosfer yang mencekam. Satu persatu direktur presentasi dengan suara bergetar. Kirani membedah setiap laporan dengan komentar yang pedas dan mematikan. Ia tidak hanya mengkritik pekerjaan mereka, ia menghancurkan martabat mereka. Laporan macam apa ini, Pak Baskoro? Anak magang pun bisa membuat yang lebih baik. Ucap Kirani sambil melemparkan map dokumen, map yang tadi dibawa Arga ke tengah meja. Kertas-kertas berhamburan. Salah satu kertas terbang dan jatuh di dekat kaki Arga. Secara refleks Arga melangkah maju untuk memungutnya. Ia bermaksud baik, ingin merapikan kekacauan itu agar rapat bisa berlanjut. Namun, tindakannya justru menjadi pemantik ledakan emosi Kirani. Kirani menoleh, matanya yang tajam mengunci sosok Arga. Siapa yang mengizinkanmu bergerak? Arga terhenti, tangannya masih memegang kertas yang sedikit kotor. Saya hanya ingin membantu merapikan ini, Bu. Membantu? Kirani tertawa sinis, sebuah tawa yang tidak mencapai matanya. Kamu pikir kamu siapa? Kamu hanyalah staf pendukung. Tugasmu adalah menjadi bayangan. Bayangan tidak bicara, bayangan tidak membantu, dan bayangan tidak memiliki inisiatif. Kamu hanya pengganggu pemandangan. Kirani berdiri,
berjalan mendekati Arga. Aroma parfum mahal yang elegan namun tajam menusuk indera penciuman Arga. Lihat dirimu. Kemeja kebesaran, sepatu yang mengeluarkan bau karet murah, dan tatapan yang seolah-olah kamu mengerti apa yang kami bicarakan di sini. Kamu tahu apa yang paling saya benci di dunia ini? Orang kecil yang merasa dirinya penting. Arga menatap balik mata Kirani. Tidak ada rasa takut di sana, hanya ketenangan yang dalam seperti samudra. Hal ini justru membuat Kirani semakin meradang. Ketenangan Arga adalah penghinaan bagi otoritasnya. Keluar, desis Kirani. Dan karena kamu sudah merusak suasana rapat saya, kamu akan menerima hukuman. Potong gaji bulan ini 20% dan bersihkan seluruh koridor lantai ini sendirian setelah jam kantor selesai. Tanpa alat mesin, gunakan tanganmu. Para direktur lainnya hanya menunduk, tidak ada yang berani membela. Arga meletakkan kertas yang dipungutnya ke atas meja dengan sangat perlahan. Baik, Bu Kirani, suara Arga terdengar rendah namun bergema. Saya harap saat perusahaan ini benar-benar membutuhkan orang kecil untuk bertahan, Anda masih punya cukup martabat untuk meminta bantuan. Kirani tertegun sejenak. Kalimat itu bukan terdengar seperti ancaman, melainkan seperti ramalan yang tak terelakkan. Sebelum Kirani sempat membalas, Arga sudah berbalik dan melangkah keluar dengan punggung tegak. Di luar ruangan, Arga bersandar di dinding kaca yang memperlihatkan pemandangan kota Jakarta yang sibuk. Ia merogoh saku celananya, menyentuh kartu plastik hitam tanpa nama yang tersimpan di sana, sebuah kartu yang jika digesek, mampu membeli seluruh saham perusahaan ini dalam hitungan menit. Sedikit lagi, Kirani, bisik Arga pada pantulan dirinya di kaca. Sedikit lagi, dan kamu akan belajar bahwa fondasi terkuat sebuah bangunan bukanlah beton di puncaknya, melainkan tanah yang selama ini kamu injak tanpa pernah kamu lihat. Ia kemudian berjalan menuju gudang alat kebersihan, siap menjalani hukuman kecilnya. Sementara di dalam ruang rapat, Kirani merasakan firasat aneh yang merayap di tengkuknya. Sebuah rasa dingin yang tidak bisa dihilangkan oleh penghangat ruangan manapun. Malam telah jatuh di Jakarta, namun lampu-lampu di lantai 32 Sentra Karya Nusantara, SKN, masih menyala terang, membiaskan cahaya pucat di atas lantai koridor yang sunyi. Sesuai hukuman yang dijatuhkan Kirani, Arga berada di sana. Ia berlutut, sebuah pemandangan yang mungkin akan membuat para taipan bisnis dunia pingsan jika mereka tahu siapa pria ini sebenarnya. Dengan sepotong kain perca dan sikat kecil, ia menggosok sela-sela lantai satu persatu. Keringat mengucur dari pelipisnya, jatuh membasahi lantai granit yang dingin. Rasa pegal mulai merayap di punggungnya, namun Arga menikmatinya. Baginya, rasa sakit fisik ini adalah pengingat yang nyata tentang realitas yang dihadapi oleh ribuan karyawannya di seluruh dunia. Orang-orang yang seringkali hanya dianggap sebagai angka dalam laporan laba rugi. Tiba-tiba, suara langkah kaki yang terburu-buru memecah keheningan koridor. Arga tidak perlu menoleh untuk tahu siapa itu. Aroma parfum floral woody yang khas mendahului sosoknya. Kirani keluar dari ruang kerjanya dengan wajah yang jauh dari kesan ratu yang biasanya. Rambutnya sedikit berantakan dan matanya menunjukkan gurat kecemasan yang mendalam. Ia sedang menelepon, suaranya naik 1 oktav, penuh keputusasaan yang tertahan. Bagaimana mungkin mereka menarik diri secara sepihak? Kita sudah menandatangani MOU, teriak Kirani ke ponselnya. Ia berhenti tepat beberapa langkah di depan Arga, terlalu kalut untuk menyadari keberadaan pria itu. Jika konsorsium itu mundur, Sentra Karya akan kolaps dalam 2 minggu. Cari cara, hubungi Darmawan Surya lagi. Hanya dia yang bisa menyelamatkan kita dari akuisisi paksa ini. Kirani menutup telepon dengan tangan gemetar. Ia menyandarkan punggungnya ke dinding kaca, menatap kosong ke arah kelap-kelip lampu kota. Di titik ini, topeng keangkuhannya retak. Ia tampak rapuh, seorang wanita muda yang memikul beban ribuan nyawa karyawan di pundaknya, namun terjebak dalam metodologi kepemimpinan yang salah. Arga berhenti menggosok. Ia memeras kain pelnya ke dalam ember, menimbulkan suara kecipak air yang akhirnya menarik perhatian Kirani. Wanita itu menoleh, matanya berkilat marah saat melihat Arga menyaksikan momen kelemahannya. Apa yang kamu lihat?
desis Kirani, berusaha mengumpulkan kembali serpihan otoritasnya. Kembali bekerja, jangan kupikir aku tidak tahu kamu sedang menguping. Arga berdiri perlahan, meletakkan sikatnya. Ia menatap Kirani dengan tatapan yang sulit diartikan. Bukan tatapan seorang bawahan yang takut, melainkan tatapan seorang guru yang sedang mengamati muridnya gagal dalam ujian. Perusahaan ini tidak sedang kekurangan uang, Bu Kirani. Ucap Arga tenang, suaranya menggema di koridor yang kosong. Ia sedang kekurangan jiwa. Kirani tertawa sinis, meski matanya berkaca-kaca karena stres. Jiwa? Kamu bicara soal jiwa saat kita butuh suntikan modal triliunan rupiah? Kamu memang staf administrasi rendahan yang terlalu banyak membaca novel picisan. Apa yang kamu tahu tentang dunia bisnis? Kamu hanya tahu cara menggosok lantai. Saya tahu bahwa seorang investor seperti Darmawan Surya tidak berinvestasi pada angka, balas Arga, melangkah satu tindak mendekat. Dia berinvestasi pada manusia. Dan saat ini, dia hanya melihat seorang CEO yang memimpin dengan ketakutan, bukan kesetiaan. Di bawah kepemimpinan Anda, SKN adalah kapal yang megah, namun bocor di bagian bawah karena awaknya tidak peduli apakah kapal ini tenggelam atau tidak. Kirani terdiam. Kalimat Arga menghantamnya tepat di ulu hati. Sesuatu tentang cara Arga berbicara, otoritas dalam suaranya, ketenangan dalam posturnya, mulai terasa sangat janggal bagi seorang karyawan posisi paling bawah. Namun, egonya masih terlalu tinggi untuk mengakui kebenaran itu. Berhenti berlagak filosofis, suara Kirani melemah, beralih menjadi bisikan yang getir. Pergi dari sini. Selesaikan tugasmu dan pergi. Saya tidak butuh nasihat dari seseorang yang bahkan tidak bisa membeli sepatu baru. Arga mengangguk pelan, kembali memungut sikatnya. Saya akan pergi. Tapi ingat satu hal, Bu. Badai yang sedang menuju ke arahmu tidak peduli seberapa mahal blazer yang kamu pakai. Ia hanya peduli seberapa kuat fondasimu. Kirani berbalik dan berjalan cepat menuju lift, meninggalkan Arga sendirian di koridor yang temaram. Saat pintu lift tertutup, Arga mengeluarkan ponsel dari saku celananya. Sebuah pesan baru masuk dari Darmawan Surya. Tuan, saya sudah menjalankan instruksi Anda untuk memberikan tekanan pada SKN. Kirani mulai panik. Apakah kita harus lanjut ke tahap pertemuan? Arga mengetik balasan dengan jari yang masih basah oleh air sabun. Lanjutkan. Biarkan dia merasakan dinginnya dasar jurang sebelum aku mengulurkan tangan. Besok, aku akan datang sebagai noda di matanya untuk terakhir kalinya sebelum segalanya berubah. Arga kembali berlutut, menyelesaikan baris terakhir dari lantai koridor itu. Besok, Sentra Karya Nusantara tidak akan pernah sama lagi. Dan Kirani Maheswari akan belajar bahwa orang yang paling sering ia hina adalah satu-satunya orang yang memegang kunci keselamatannya. Pagi itu, atmosfer di gedung Sentra Karya Nusantara, SKN, terasa berat, seolah-olah beton dan baja bangunan itu sendiri bisa merasakan kepanikan yang menjalar. Karpet merah digelar di lobi utama, bunga-bunga segar didatangkan dalam semalam, dan jajaran direksi berdiri kaku dengan setelan terbaik mereka. Hari ini adalah hari penentuan. Darmawan Surya, sang investor legendaris yang tangannya mampu mengubah debu menjadi emas, dijadwalkan tiba pukul 10. Di sudut lobi, jauh dari sorotan lampu kristal, Arga Pratama berdiri dengan tenang. Ia mengenakan seragam harian yang sama, kemeja biru pucat yang sedikit kebesaran dan tanda pengenal yang tergantung miring di dadanya. Di tangannya terdapat nampan berisi gelas-gelas air mineral. Tugasnya sederhana, memastikan para tamu tidak kehausan saat menunggu. Dan yang terpenting, tetap berada di latar belakang. Arga, jangan berdiri di sana seperti patung. Cek kebersihan lift eksekutif sekali lagi. Bentak Hadi, yang hari ini tampak sangat gugup hingga keringat membasahi dahi botaknya. Arga hanya mengangguk pelan. Saat ia berjalan menuju lift, ia berpapasan dengan Kirani. Wanita itu tampak memukau dalam setelan power suit berwarna putih tulang, namun lingkaran hitam di bawah matanya tidak bisa sepenuhnya tertutupi oleh riasan mahal. Kirani tampak seperti seorang prajurit yang sedang bersiap menghadapi kekalahan terakhirnya. Kirani berhenti sejenak, matanya menangkap sosok Arga.
Untuk sesaat, ia teringat kata-kata Arga semalam tentang jiwa perusahaan. Namun, rasa frustrasi mengalahkan rasa ingin tahunya. "Kamu masih di sini?" desis Kirani lirih agar tidak terdengar direksi lain. "Setelah hari ini, jika negosiasi ini gagal, kamu dan seluruh divisimu akan menjadi orang pertama yang saya pecat. Ingat itu." Arga menatapnya, tidak ada kebencian dalam matanya, hanya ketenangan yang mencekam. "Semoga keberuntungan berpihak pada Anda, Bu Kirani," jawab Arga datar. Tepat pukul 10, sebuah iring-iringan sedan hitam mewah berhenti di depan pintu lobi. Pintu terbuka, dan sosok Darmawan Surya keluar. Pria tua itu memiliki aura yang sangat kuat. Setiap langkahnya mencerminkan kekuasaan yang telah teruji puluhan tahun. Kirani segera melangkah maju dengan senyum profesional yang dipaksakan. "Selamat datang di Sentra Karya Nusantara, Pak Darmawan. Sebuah kehormatan besar bagi kami." Kalimat Kirani terputus. Darmawan Surya bahkan tidak menghentikan langkahnya untuk menyambut jabat tangan Kirani. Mata tajam sang investor menyapu seluruh ruangan, mengabaikan jajaran direktur yang membungkuk hormat, mengabaikan kemewahan yang dipamerkan, seolah ia sedang mencari sesuatu yang jauh lebih berharga. Langkah Darmawan melambat saat ia melihat ke arah pojok lobi, tempat Arga berdiri dengan nampan di tangannya. Para direksi mulai berbisik panik, mengira ada sesuatu yang salah dengan keberadaan staf rendahan di sana. Hadi sudah bersiap untuk menyeret Arga keluar, namun apa yang terjadi selanjutnya membuat waktu seolah berhenti berputar. Darmawan Surya berjalan lurus melewati Kirani. Ia berjalan menuju Arga. Di depan staf administrasi yang selama ini dihina dan diremehkan itu, sang legenda bisnis tersebut berhenti. Tanpa memedulikan ratusan pasang mata yang menatap dengan mulut ternganga, Darmawan Surya menundukkan kepalanya dalam-dalam. Ia meraih tangan kanan Arga, lalu mencium punggung tangan pemuda itu dengan rasa hormat yang luar biasa. Sebuah gestur yang hanya dilakukan oleh seorang pengikut setia kepada tuannya. "Tuan besar," suara Darmawan yang berat bergema di lobi yang mendadak sunyi senyap. "Maafkan keterlambatan saya. Semua persiapan telah selesai sesuai instruksi Anda. Saya menunggu perintah Anda untuk menentukan nasib tempat ini." Gelas-gelas di atas nampan yang dipegang Arga sedikit bergetar, namun bukan karena tangannya gemetar, melainkan karena keheningan yang begitu tajam hingga terasa fisik. Kirani membeku di tempatnya berdiri. Jantungnya seolah berhenti berdetak. Ia menatap tangan Arga yang dicium oleh pria paling berpengaruh di industri tersebut, lalu beralih menatap wajah Arga. Di sana, ia tidak lagi melihat si anak baru yang malang. Ia melihat seorang pria yang berdiri dengan punggung tegak sempurna, dengan sorot mata yang kini berkilat penuh otoritas yang tak tergoyahkan. Arga meletakkan nampannya ke atas meja di sampingnya dengan gerakan yang sangat anggun, seolah-olah ia sedang melepaskan kostum panggungnya. "Terima kasih, Darmawan," ucap Arga. Suaranya kini tidak lagi rendah dan merendah. Suaranya adalah suara seorang penguasa. "Kau tepat waktu. Mari kita lihat. Apakah ruangan di atas cukup dingin untuk membicarakan masa depan?" Arga menoleh ke arah Kirani yang masih mematung. Wajahnya pucat pasi seperti kertas. "Bu Kirani," ucap Arga dengan senyum tipis yang mematikan. "Saya rasa sekarang saya punya cukup martabat untuk bicara di ruang rapat Anda. Apakah kita bisa mulai?" Pada detik itu, seluruh dunia Kirani runtuh. Rahasia besar itu terungkap di bawah lampu lobi yang terang benderang, meninggalkan keangkuhan yang kini tak lebih dari puing-puing di bawah kaki Arga Pratama. Keheningan di lobi utama Sentra Karya Nusantara bukan lagi keheningan yang damai, melainkan kesunyian pasca ledakan yang meninggalkan telinga berdenging. Kirani Maheswari merasa seolah lantai granit yang baru saja dibersihkan. Arga mendadak amblas, menariknya ke dalam pusaran realitas yang tidak masuk akal. Matanya terpaku pada sosok Darmawan Surya, pria yang selama ini ia puja sebagai dewa penyelamat, yang kini masih berdiri dengan sikap takzim di samping Arga. "Tuan, besar?" Suara Kirani keluar sebagai bisikan yang serak. Tenggorokannya terasa seperti disumpal pasir. Arga tidak segera menjawab. Ia melepaskan tanda pengenal plastiknya yang bertuliskan "Staf Administrasi Pendukung", lalu menjatuhkannya begitu saja ke lantai.
Bunyi plastik yang beradu dengan granit terdengar seperti dentang lonceng kematian bagi karier Hadi dan orang-orang yang pernah menghinanya. Arga melangkah maju, melewati Hadi yang kini jatuh terduduk dengan wajah sepucat mayat. Darmawan, sampaikan pada jajaran direksi bahwa agenda rapat hari ini berubah, ujar Arga tanpa menoleh. Kita tidak akan membahas investasi. Kita akan membahas restrukturisasi karakter. Darmawan mengangguk patuh. Baik, Tuan Arga. Arga berjalan menuju lift eksekutif, lift yang kemarin ia dilarang memasukinya. Saat ia sampai di depan Kirani, ia berhenti. Wanita itu gemetar hebat. Keangkuhan yang selama ini menjadi perisainya telah hancur berkeping-keping, menyisakan seorang wanita yang tampak kecil dan rapuh di hadapan raksasa yang sebenarnya. Mari, Bu CEO, ucap Arga datar. Bukankah Anda bilang penampilan saya mengganggu estetika gedung ini? Mari kita bicara di tempat yang lebih tertutup agar saya tidak merusak pemandangan Anda. Di dalam lift yang bergerak naik menuju lantai 32, tekanan udara terasa menyesakkan. Kirani menyandarkan punggungnya ke dinding kaca, matanya menatap pantulan Arga di cermin lift. Arga berdiri dengan tangan bersedekap, wajahnya tenang namun memancarkan aura kekuasaan yang sangat dominan. Tidak ada lagi bungkukan lelah atau tatapan merunduk. Kenapa? Tanya Kirani akhirnya. Suaranya bergetar menahan tangis dan amarah yang bercampur aduk. Kenapa Anda melakukan ini? Menyamar sebagai staf rendahan. Membiarkan kami menghina Anda? Apakah ini semacam hiburan bagi orang kaya seperti Anda? Arga menoleh perlahan. Hiburan? Bukan, Kirani. Ini adalah audit. Kebanyakan orang melakukan audit pada laporan keuangan, tapi saya melakukan audit pada fondasi kemanusiaan. Uang bisa saya suntikkan kapan saja, tapi jika pemimpinnya busuk, uang itu hanya akan menjadi pupuk bagi kesombongan yang lebih besar. Pintu lift berdenting terbuka. Mereka melangkah menuju ruang rapat utama. Di sana, para direktur sudah duduk dengan keringat dingin mengucur. Darmawan Surya mengambil posisi di samping Arga, sementara Arga berjalan menuju ujung meja, ke kursi kebesaran yang biasanya diduduki Kirani. Duduk, Kirani, perintah Arga. Kirani duduk di kursi di sisi meja, posisi yang biasanya ditempati oleh bawahannya. Ia merasa dunianya benar-benar terbalik. Selama sebulan ini, Arga memulai, suaranya tenang namun tajam. Saya mencatat setiap kali Anda membentak karyawan tanpa alasan. Saya mencatat setiap kali Anda memotong gaji mereka karena kesalahan kecil yang sebenarnya bisa diperbaiki dengan bimbingan. Saya bahkan mencatat bagaimana Anda menganggap staf kebersihan bukan sebagai manusia, melainkan sebagai noda. Arga melempar sebuah map hitam ke tengah meja. Ini adalah daftar aset sentra karya, yang sebenarnya sudah hampir ludes karena manajemen rasa takut yang Anda terapkan. Karyawan terbaik Anda sudah mengirimkan lamaran ke perusahaan kompetitor. Anda tidak sedang memimpin perusahaan, Kirani. Anda sedang memimpin sebuah pemakaman. Kirani menunduk, air mata akhirnya jatuh membasahi meja jati yang mengilap itu. Saya hanya ingin dihormati. Saya harus keras agar mereka patuh. Hormat itu dibangun dengan integritas, bukan dengan intimidasi. Potong Arga. Ia berdiri, berjalan mendekati jendela besar yang memperlihatkan Cakrawala Jakarta. Darmawan ada di sini karena saya yang memerintahkannya. Dia adalah tangan kanan saya, namun di mata saya, dia memiliki nilai yang sama dengan petugas fotokopi di lantai bawah. Karena tanpa mereka, sistem ini tidak akan berjalan. Arga berbalik, menatap Kirani dengan tajam. Identitas saya sebagai pewaris tunggal jaringan Surya Internasional adalah nyata. Tapi identitas saya sebagai Arga yang Anda hina kemarin juga nyata. Sekarang, pilihannya ada di tangan Anda. Apakah Anda ingin tetap menjadi ratu di atas reruntuhan perusahaan yang akan bangkrut ini? Atau Anda bersedia melepaskan mahkota berduri itu dan belajar menjadi pemimpin yang memiliki hati? Ruangan itu sunyi senyap. Kirani merasa seolah-olah ia sedang berdiri di tepi tebing. Di hadapannya adalah pria yang selama ini ia injak, yang ternyata adalah satu-satunya orang yang memegang tali penyelamat bagi hidup dan mimpinya. Momen ini bukan lagi soal uang atau saham,
Ini adalah soal keruntuhan ego seorang Kirani Maheswari di hadapan sang tuan besar yang ia anggap debu. Keheningan di ruang rapat utama itu terasa begitu pekat, seolah-olah suara napas pun menjadi polusi udara yang mengganggu. Kirani Maheswari masih tertunduk, menatap tetesan air matanya sendiri yang membasahi permukaan meja jati. Di sekelilingnya, para direktur yang biasanya bermulut besar kini tampak seperti patung lilin yang mulai meleleh di bawah tatapan tajam Arga Pratama. Arga berjalan perlahan mengitari meja. Suara langkah sepatunya yang kini bukan lagi derit sepatu usang, melainkan langkah mantap seorang penguasa, bergema menghantam dinding-dinding kaca. Ia berhenti tepat di belakang kursi Kirani. "Bangun, Kirani," ucap Arga lirih, namun penuh penekanan. "Menangis tidak akan mengubah neraca saldo perusahaanmu, dan penyesalan tidak akan mengembalikan martabat karyawan yang sudah kau hancurkan." Kirani menghapus air matanya dengan kasar. Ia berdiri, meski lututnya masih terasa lemas. Ia memberanikan diri menatap mata Arga, mata yang kini tidak lagi menyimpan keteduhan staf administrasi, melainkan kilat dingin seorang hakim. "Anda ingin saya melakukan apa?" tanya Kirani dengan suara parau. "Jika Anda ingin melihat saya hancur, Anda sudah berhasil. Jika Anda ingin mengambil alih perusahaan ini dan membuang saya ke jalanan, silakan. Saya tidak punya kekuatan untuk melawan tuan besar dari Surya Internasional." Arga tersenyum tipis, sebuah senyuman yang tidak memberikan kehangatan. "Jika aku ingin menghancurkanmu, Kirani, aku cukup diam dan membiarkan Darmawan membatalkan investasinya. Dalam 2 minggu, kau akan dinyatakan pailit dan namamu akan tercoreng di seluruh bursa saham Asia. Menghancurkanmu itu mudah. Yang sulit adalah membangun kembali sesuatu yang sudah terlanjur busuk." Arga memberi isyarat kepada Darmawan. Pria tua itu segera mengeluarkan sebuah dokumen berwarna merah darah dari tas kulitnya dan meletakkannya di depan Kirani. "Itu adalah kontrak penyelamatan," jelas Arga. "Surya Internasional akan menyuntikkan dana segar yang lebih dari cukup untuk menutupi semua hutang operasional dan melakukan ekspansi. Tapi, kontrak ini memiliki klausul yang tidak bisa dinegosiasikan." Kirani membuka dokumen itu dengan tangan gemetar. Ia membaca baris demi baris, dan matanya melebar saat sampai pada poin utama. Kekuasaan mutlak CEO dialihkan kepada Dewan Pengawas bentukan Surya Internasional, dan saya harus menjalani masa percobaan selama 3 bulan sebagai staf operasional lapangan? "Tepat," sahut Arga. "Kau tidak akan kehilangan jabatanmu secara resmi, tapi kau akan kehilangan semua hak istimewamu. Kau akan bekerja di bawah pengawasan orang-orang yang selama ini kau anggap sampah. Kau akan merasakan bagaimana rasanya diperintah, diremehkan, dan diabaikan. Jika dalam 3 bulan kau gagal menunjukkan perubahan karakter, maka kau akan keluar dari gedung ini dengan tangan kosong." Para direktur di ruangan itu saling berpandangan dengan wajah pucat. Mereka tahu, jika Kirani jatuh, mereka akan menjadi target berikutnya. "Ini gila," bisik Kirani. "Anda ingin mempermalukan saya di depan karyawan saya sendiri?" "Aku tidak mempermalukanmu, Kirani. Kau sudah mempermalukan dirimu sendiri sejak lama." Suara Arga meninggi, membuat seisi ruangan berjengit. "Aku memberimu kesempatan untuk menebus dosa. Aku memberimu cermin agar kau bisa melihat siapa dirimu sebenarnya tanpa blazer mahal dan kursi CEO ini. Darmawan akan menjadi pelaksana harian selama kau belajar menjadi manusia." Kirani menatap dokumen itu, lalu beralih menatap Arga. Di satu sisi, egonya menjerit untuk menolak dan pergi dengan sisa harga diri yang ada. Namun di sisi lain, ia melihat ribuan nasib karyawan dan warisan keluarganya yang dipertaruhkan. Ia menyadari bahwa Arga tidak sedang menghukumnya karena dendam, melainkan sedang membedah lukanya agar bisa sembuh. Dengan tangan yang masih gemetar, Kirani meraih pena emas di atas meja. Ia membubuhkan tanda tangannya di atas materai. Suara goresan pena itu terdengar seperti penggalan terakhir dari masa lalunya yang angkuh. "Selesai," ucap Kirani. Suaranya kini lebih stabil, meski dipenuhi kesedihan yang mendalam. Arga mengambil dokumen itu, menyerahkannya kepada Darmawan, lalu kembali menatap Kirani. "Pilihan yang bijak. Besok pagi pukul 7 tepat,
Datanglah ke gudang logistik di lantai dasar. Lepaskan pakaian mahalmu. Kau akan memakai seragam yang sama dengan yang kupakai kemarin. Arga berbalik, berjalan menuju pintu keluar diikuti oleh Darmawan. Sebelum benar-benar keluar, ia berhenti sejenak dan menoleh tanpa membalikkan badan sepenuhnya. Oh, satu lagi Kirani. Besok jangan terlambat. Supervisor logistik di sana adalah Pak Hadi. Dan kau tahu sendiri, dia tidak suka pada orang yang lamban. Pintu ruang rapat tertutup dengan dentuman berat. Kirani jatuh terduduk di kursinya, menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Di ruang mewah itu, sang ratu baru saja kehilangan mahkotanya, sementara di luar sana, Arga Pratama melangkah pergi dengan satu pemikiran. Ujian yang sebenarnya bagi Kirani Maheswari baru saja dimulai. Bagaimana tanggapanmu mengenai nasib Kirani yang sekarang harus bekerja di bawah arahan Pak Hadi? Pagi itu, langit di atas Jakarta tampak abu-abu tertutup polusi, seolah mencerminkan suasana hati Kirani Maheswari yang sedang berada di titik nadir. Ia berdiri di depan cermin besar di apartemen penthouse-nya, menatap sosok yang tampak asing. Tidak ada sut sutra atau perhiasan minimalis yang elegan. Sebagai gantinya, ia mengenakan seragam katun kaku berwarna biru kusam dengan logo Sentra Karya Nusantara di dada kiri. Seragam yang dulu ia anggap sebagai pakaian para orang tak kasat mata. Tangannya gemetar saat menyisir rambutnya dan menguncirnya kuda dengan sederhana. Tanpa riasan tebal, wajahnya tampak lebih muda, namun juga lebih rapuh. Ia teringat ucapan Arga semalam. Aku memberimu cermin agar kau bisa melihat siapa dirimu sebenarnya. Pukul 7 tepat, Kirani melangkah masuk melalui pintu belakang gedung, pintu yang biasanya digunakan untuk bongkar muat logistik. Bau solar, debu karton, dan keringat langsung menyerbu indera penciumannya. Di sana, di tengah tumpukan palet kayu, berdiri Hadi. Supervisor itu tampak sedang memeriksa daftar manifest dengan wajah masam. Namun matanya langsung berkilat saat melihat Kirani mendekat. Hadi tahu benar posisi Kirani sekarang. Ia sudah mendapat instruksi khusus dari pihak atas, bahwa selama 3 bulan ke depan, wanita di depannya ini bukanlah bosnya, melainkan bawahannya yang paling rendah. Oh, lihat siapa yang datang. Suara Hadi terdengar serak dan penuh kemenangan yang tertahan. Sang ratu turun ke lumpur. Jangan berdiri di sana seperti pajangan, Kirani. Di sini kecantikanmu tidak bisa membayar tagihan listrik perusahaan. Kirani mengepalkan tangannya di samping paha. Saya siap bekerja, Pak Hadi. Pak Hadi? Kemarin kau memanggilku Hadi seolah aku ini debu di sepatumu. Hadi tertawa sinis, lalu melemparkan sebuah cutter dan sepasang sarung tangan kain yang sudah menghitam ke arah Kirani. Itu tumpahan kiriman dari vendor logistik di pojok sana. Ada 200 karton dokumen lama dan sampel material yang harus diklasifikasikan dan dipindahkan ke gudang arsip di lantai basement 3, sendirian. Kirani menatap tumpukan karton yang menjulang setinggi 2 meter. Sendirian, tapi itu tugas untuk minimal 3 orang. Hadi melangkah mendekat, mengintimidasi dengan jarak yang terlalu dekat. Kemarin kau menyuruh Arga membersihkan seluruh koridor lantai 32 sendirian dengan tangan kosong, bukan? Ini namanya keadilan, Kirani. Sekarang, kerjakan, atau aku akan melaporkan pada Dewan Pengawas bahwa kau gagal di jam pertama. Dengan hati yang perih dan harga diri yang remuk, Kirani mulai bekerja. Ia menarik karton pertama. Beratnya luar biasa. Kuku-kukunya yang biasanya terawat rapi, mulai patah saat ia mencoba merobek selotip tebal. Debu-debu kuno dari kertas-kertas itu membuatnya terbatuk, sementara udara di gudang yang pengap membuat keringat mulai membasahi seragamnya. 1 jam berlalu, 2 jam. Punggung Kirani terasa seperti ditusuk-tusuk jarum panas. Setiap kali ia merasa ingin menyerah dan melempar sarung tangannya, ia teringat wajah Arga di ruang rapat. Ia teringat betapa tenangnya pria itu saat ia hina. Ia mulai menyadari sesuatu yang menyakitkan. Arga melakukan semua ini selama berminggu-minggu tanpa satupun keluhan. Sementara ia baru melakukannya 2 jam dan sudah merasa dunianya berakhir. Saat ia sedang berjuang menggeser palet yang macet, sebuah bayangan muncul di pintu gudang. Kirani mendongak, berharap itu adalah bantuan. Namun, itu adalah Arga. Pria itu berdiri di sana, masih dengan ketenangan yang sama,
namun kali ini ia mengenakan setelan jas yang sangat mahal, yang membuat auranya tampak seperti dewa di tengah reruntuhan. Arga tidak mendekat. Ia hanya memperhatikan dari jauh. "Bagaimana rasanya, Kirani?" Suara Arga bergema di langit-langit gudang yang tinggi. "Merasakan beratnya beban yang selama ini kau anggap hanya angka di laporan operasional?" Kirani berhenti, menyeka keringat di dahinya dengan lengan seragamnya yang kotor. Ia menatap Arga dengan mata yang pedih. "Anda puas melihat saya seperti ini, Tuan Arga?" "Aku tidak mencari kepuasan, aku mencari kesadaran," balas Arga dingin. "Kau tahu, palet yang sedang kau geser itu macet karena rodanya rusak sejak 6 bulan lalu. Supervisor divisi logistik sudah meminta anggaran perbaikan berkali-kali, tapi kau menolaknya karena menganggap itu pengeluaran yang tidak perlu bagi estetika perusahaan. Sekarang, kau sendiri yang merasakan dampaknya." Kirani tertegun. Ia teringat tumpukan berkas pengajuan sarana prasarana yang ia buang ke tempat sampah tanpa membacanya. "Dunia tidak berputar di sekitarmu, Kirani," Arga melanjutkan. "Perusahaan ini bernapas melalui orang-orang di gudang ini, melalui supir truk yang kepanasan, dan melalui staf administrasi yang kau injak-injak. Jika kau tidak bisa menghargai rodanya, jangan harap keretamu bisa berjalan." Arga berbalik untuk pergi, namun ia berhenti sejenak. "Pak Hadi," panggil Arga. Hadi yang tadinya sedang merokok di pojok, segera mematikan rokoknya dan membungkuk. "Iya, Tuan Besar. Pastikan dia menyelesaikan semuanya. Jangan ada perlakuan khusus. Jika dia pingsan, beri dia air mineral gelas yang paling murah, lalu suruh dia lanjut lagi. Itu standar yang dia tetapkan untuk karyawannya, bukan?" Setelah Arga pergi, Kirani jatuh terduduk di atas salah satu karton. Ia tidak lagi menangis karena marah, melainkan karena rasa malu yang luar biasa. Ia melihat tangannya yang kotor dan kasar. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Kirani Maheswari merasa benar-benar menjadi manusia, meskipun itu berarti ia harus hancur terlebih dahulu. Ia berdiri lagi, meraih cutternya, dan melanjutkan pekerjaannya di tengah kegelapan gudang yang sunyi. Memasuki minggu kedua masa penebusannya, tubuh Kirani tidak lagi menolak rasa sakit. Ia mulai terbiasa dengan denyut pegal di sekujur tulang belakangnya. Namun, tekanan mental yang ia hadapi justru semakin menghebat. Lantai 32 kini terasa seperti planet lain yang tak terjangkau, sementara dunianya kini terbatas pada pengapnya ruang arsip dan gudang logistik yang berbau debu kertas tua. Sore itu, Kirani sedang berjongkok di sudut gudang, menyusun tumpukan dokumen yang harus dikatalogkan ulang. Rambutnya yang biasanya tertata sempurna kini hanya diikat asal-asalan, dan ada noda hitam permanen di ujung jemarinya akibat tinta dan debu. Saat itulah, pintu lift barang terbuka, memunculkan sosok Shinta, mantan sekretaris seniornya yang dulu adalah tangan kanan, yang paling rajin menjilat setiap perintahnya. Shinta melangkah masuk dengan sepatu hak tingginya yang berbunyi tajam di atas lantai semen. Ia membawa beberapa berkas dan secangkir kopi mahal yang aromanya seketika memenuhi ruangan pengap itu. "Oh, jadi rumor itu benar." Shinta menutup hidungnya dengan punggung tangan, menatap Kirani dengan ekspresi jijik yang tidak ditutup-tutupi. Ibu CEO yang agung sekarang jadi tikus gudang. Benar-benar pemandangan yang menghibur. Kirani berhenti bergerak, namun ia tetap menunduk. "Ada keperluan apa kau kesini, Shinta?" "Tuan Darmawan memintaku mengambil arsip kontrak tahun 2020, tapi melihatmu seperti ini." Shinta tertawa kecil, suara tawa yang dulu selalu terdengar manis di telinga Kirani kini terdengar seperti parutan logam. "Rasanya aneh sekali. Dulu kau memaki saya hanya karena suhu kopi yang kurang 2 derajat dari permintaanmu. Sekarang, kau bahkan bau keringat dan debu, benar-benar karma yang instan." Kirani merasakan kemarahan bergejolak di dadanya. Ia ingin berdiri dan menampar wajah sombong itu, namun ia teringat wajah Arga. Ia menyadari bahwa Shinta adalah cermin dari dirinya sendiri, seorang penjilat yang diciptakan oleh kepemimpinannya yang penuh ketakutan. Shinta tidak pernah setia padanya. Shinta hanya setia pada jabatan CEO-nya. "Jika sudah selesai menghinaku, ambil arsipnya di Rakci dan pergilah," ucap Kirani dengan suara yang luar biasa tenang. Ketenangan itu justru membuat Shinta merasa kesal, karena tidak mendapatkan reaksi ledakan emosi yang ia harapkan.
Setelah Shinta pergi, Kirani terisak pelan dalam diam. Ia merasa benar-benar sendirian. Namun, isakannya terhenti saat sebuah botol air mineral dingin ditempelkan ke pipinya. Kirani tersentak dan mendongak. Arga berdiri di sana. Ia tidak lagi mengenakan jas mewah, melainkan hanya kemeja putih dengan lengan yang digulung hingga siku. Tanpa kata, ia duduk di atas palet kayu di samping Kirani. Dunia bisnis adalah tempat yang sangat dingin bagi mereka yang tidak punya teman. Kirani, ujar Arga sambil membuka tutup botol air itu dan memberikannya pada Kirani. Kirani menerimanya dengan tangan gemetar. Anda melihat Shinta tadi? Dia adalah orang yang paling saya percayai dulu. Kau tidak pernah mempercayainya. Kau hanya membelinya dengan rasa takut, balas Arga. Ia menatap tumpukan arsip yang telah disusun Kirani dengan rapi. Kau tahu kenapa Shinta berubah secepat itu? Karena kau tidak pernah membangun loyalitas. Kau membangun ketergantungan. Begitu sumber kekuasaanmu hilang, ketergantungan itu berubah menjadi kebencian. Kirani meminum air itu, merasakan dinginnya mengalir di tenggorokannya yang kering. Saya mulai paham sekarang. Selama ini saya membangun dinding, bukan jembatan. Saya pikir dengan menjadi dingin, saya akan menjadi kuat. Arga menatap jauh ke depan, ke arah deretan rak-rak tua. Dulu, ayahku pernah berkata bahwa pemimpin adalah akar. Dia tidak terlihat, dia berada di bawah, tertimbun tanah, dan bekerja dalam gelap. Tapi dialah yang memastikan pohon tetap berdiri saat badai datang. Kau selama ini ingin menjadi bunga di puncak pohon. Indah, tapi rapuh, dan akan gugur saat musim berganti. Untuk pertama kalinya, Kirani melihat sisi lembut dari Arga. Tidak ada nada menghakimi, hanya ada kejujuran yang pahit namun menyembuhkan. Kenapa Anda masih bicara dengan saya? Tanya Kirani lirih. Setelah semua yang saya lakukan pada Anda? Arga menoleh, menatap mata Kirani yang kini tidak lagi dipenuhi keangkuhan, melainkan rasa ingin tahu yang tulus. Karena di balik semua tembok es itu, aku melihat ada seorang wanita yang sebenarnya sangat mencintai perusahaan ini, tapi tersesat dalam caranya menjaganya. Aku tidak ingin menghancurkan sentra karya, Kirani. Aku ingin menyelamatkannya melalui kau. Arga berdiri, membetulkan letak jam tangannya yang sangat mahal. Kontras dengan latar belakang gudang yang kumuh. Besok adalah ujian terakhirmu di lapangan. Pak Hadi akan memintamu menangani keluhan supir logistik yang sedang mogok kerja karena uang makan yang telat. Ingat, jangan gunakan mandat CEO-mu. Gunakan hatimu sebagai sesama manusia. Saat Arga berjalan pergi, Kirani merasakan sesuatu yang berbeda di dadanya. Rasa sesak itu masih ada, namun kini ada sebersit cahaya harapan. Ia menyadari bahwa hukuman ini bukanlah cara Arga untuk membalas dendam, melainkan cara Arga untuk melahirkannya kembali menjadi pemimpin yang sebenarnya. Kirani berdiri, mengusap debu di wajahnya, dan kembali menyusun arsip dengan tekad yang baru. Ia tidak lagi bekerja karena takut pada dewan pengawas, tapi karena ia ingin membuktikan pada Arga dan pada dirinya sendiri bahwa ia mampu menjadi akar yang kuat. Pagi itu, area bongkar muat Sentra Karya Nusantara, SKN, tampak seperti medan perang. 4 truk kontainer besar terparkir melintang, menutup akses keluar masuk utama. Suara klakson bersahutan dengan teriakan marah puluhan pria berseragam kusam yang berkumpul di depan kantor logistik. Mereka menuntut uang makan dan tunjangan kesehatan yang macet selama 3 bulan, sebuah kebijakan pemotongan biaya yang ditandatangani Kirani dengan dingin di lantai 32 beberapa bulan lalu. Hadi tampak pucat, bersembunyi di balik pintu kaca yang terkunci. "Keluar kau, Hadi. Jangan jadi pengecut. Berikan hak kami," teriak salah satu supir bertubuh kekar bernama Bang Jago. Kirani berdiri di sudut bayangan, mengamati kericuhan itu dengan jantung yang berdegup kencang. Ia mengenakan seragam biru kusamnya, tanpa tanda pangkat, tanpa pengawal. Ia teringat ucapan Arga semalam, "Gunakan hatimu sebagai sesama manusia." Dengan langkah yang dipaksakan tenang, Kirani berjalan membelah kerumunan. Kehadirannya awalnya tidak disadari, hingga ia berdiri tepat di tengah lingkaran para supir yang sedang emosi.
"Berhenti!" teriak Kirani. Suaranya tidak melengking ketakutan, melainkan berwibawa, meski ada getar yang tak bisa ia sembunyikan. Bang Jago menoleh, menatap Kirani dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan sinis. "Siapa kau? Anak baru? Minggir, jangan ikut campur urusan orang tua. Nama saya Kirani." Ia menjawab pelan, namun cukup jelas untuk didengar. Ia tidak menyebutkan jabatannya sebagai CEO. "Saya bekerja di bagian logistik sekarang. Saya tahu uang kalian belum cair. Saya juga tahu bagaimana rasanya harus bekerja keras namun tidak dihargai." Tawa ejekan meledak di antara para supir. "Kau? Tahu apa kau? Paling kau baru kerja seminggu dan sudah mau menyerah," sahut yang lain. Kirani tidak mundur. Ia menunjukkan telapak tangannya yang kini kasar, penuh luka goresan cutter dan noda hitam yang tak bisa hilang karena membersihkan arsip. "Saya yang menyusun semua manifest keberangkatan kalian seminggu ini. Saya yang mencatat setiap liter solar yang kalian hemat. Saya tahu kalian bekerja melampaui batas hanya agar barang sampai tepat waktu, sementara keluarga kalian di rumah menunggu kabar baik." Keriuhan sedikit mereda. Ada rasa heran di mata para pria kasar itu melihat seorang wanita muda dengan seragam kotor berani bicara di depan mereka tanpa rasa jijik. "Saya meminta waktu 2 jam, lanjut Kirani, menatap Bang Jago tepat di matanya. "Saya akan masuk ke sana, bicara dengan keuangan, dan memastikan perintah pembayaran dikeluarkan hari ini juga. Jika dalam 2 jam uang itu tidak masuk ke rekening kalian, saya sendiri yang akan ikut dengan kalian untuk memblokir jalan raya ini." "Kenapa kami harus percaya padamu?" tanya Bang Jago, mulai ragu. "Karena saya juga sedang mempertaruhkan nasib saya di sini," ujar Kirani tulus. Di kejauhan, dari balkon lantai 2 yang tersembunyi, Arga berdiri memperhatikan. Ia melihat Kirani yang tidak lagi bersembunyi di balik meja jati, melainkan berdiri di garis depan melawan badai yang ia ciptakan sendiri. Arga tersenyum tipis, lalu mengeluarkan ponselnya. Ia mengirim satu pesan singkat kepada Darmawan. "Cairkan dana darurat logistik sekarang. Kirani telah memenangkan ujiannya." 2 jam kemudian, suasana berubah drastis. Bunyi notifikasi ponsel bersahutan di saku para supir. Sorak-sorai pecah saat mereka melihat saldo mereka bertambah. Bang Jago mendekati Kirani yang terduduk lemas di atas ban bekas, kelelahan setelah berdebat dengan staf administrasi di dalam. "Kau punya nyali, Dik," ucap Bang Jago sambil memberikan sebuah botol teh dingin. "Maaf kalau kami kasar tadi. Kami tidak tahu ada orang atas yang masih punya hati seperti kau." Kirani menerima teh itu. Tenggorokannya terasa tercekat bukan karena haus, melainkan karena haru. Untuk pertama kalinya, ia merasa dihormati bukan karena rasa takut, tapi karena rasa percaya. Saat para supir mulai membubarkan diri dengan damai, Arga muncul dari balik pilar. "Kau melakukannya dengan baik, Kirani," ucap Arga. Kirani mendongak, matanya berkaca-kaca. "Ini bukan tentang uangnya, Arga. Ini tentang mereka yang melihat saya, benar-benar melihat saya sebagai manusia." Arga mengulurkan tangannya untuk membantu Kirani berdiri. "Itu adalah syarat pertama menjadi pemimpin. Sekarang persiapkan dirimu. Masa percobaanmu di lapangan berakhir hari ini. Besok, kau kembali ke lantai 32, tapi bukan sebagai ratu yang dulu, melainkan sebagai pemimpin yang telah menemukan jiwanya." Lantai 32 pagi ini terasa berbeda. Bukan karena suhu udaranya yang berubah, melainkan karena atmosfer yang kini tak lagi mencekam. Kirani Maheswari melangkah keluar dari lift eksekutif dengan langkah yang tenang, namun tidak lagi angkuh. Ia tidak lagi mengenakan seragam biru kusam, namun ia juga tidak memilih blazer zamrud yang dulu digunakannya untuk mengintimidasi. Ia mengenakan setelan sederhana berwarna abu-abu arang, rambutnya dibiarkan tergerai alami, dan yang paling mencolok, ia berjalan sambil menyapa setiap karyawan yang dilewatinya. "Selamat pagi, Shinta," ucap Kirani lembut saat melewati meja sekretarisnya. Shinta terperangah, jemarinya membeku di atas papan ketik. Ia sudah menyiapkan mental untuk dimaki atau dipecat setelah perlakuannya pada Kirani di gudang, namun yang ia dapati adalah senyum tulus yang belum pernah ia lihat selama 3 tahun bekerja di sana. Kirani masuk ke ruang rapat utama. Di sana, para direktur sudah duduk dengan gelisah, sementara Darmawan Surya berada di sisi meja,
mendampingi Arga Pratama yang duduk di kursi utama. Arga menatap Kirani, memperhatikan perubahan dalam binar matanya. Ada kedalaman yang kini menggantikan kekosongan dingin di sana. "Silakan duduk, Kirani," ujar Arga. Kirani tidak duduk di kursi CEO. Ia menarik sebuah kursi di tengah jajaran stafnya, sejajar dengan para bawahannya. Tindakan itu membuat seisi ruangan terdiam. Selama 3 bulan terakhir, Kirani memulai bicaranya. Suaranya jernih dan stabil. "Saya telah belajar bahwa perusahaan ini bukan dibangun dari beton atau angka saham. Perusahaan ini dibangun dari keringat Bang Jago di logistik, dari ketelitian staf administrasi yang sering saya maki, dan dari dedikasi orang-orang yang selama ini tidak pernah saya anggap ada." Ia menatap satu persatu direkturnya. "Saya meminta maaf. Saya telah gagal menjadi pemimpin bagi kalian, dan saya telah gagal menjadi manusia bagi mereka. Mulai hari ini, Sentra Karya Nusantara tidak akan lagi dipimpin dengan ketakutan." Arga mengangguk kecil, memberikan isyarat kepada Darmawan untuk membagikan sebuah dokumen baru. Ini adalah rencana restrukturisasi yang diajukan oleh Kirani selama masa percobaannya di lapangan. Dia tidak meminta kenaikan gaji atau bonus. Dia meminta peremajaan alat di gudang, penambahan uang makan supir, dan asuransi kesehatan yang lebih layak bagi staf pendukung. Dan dana itu, Arga melanjutkan, akan diambil dari pemotongan tunjangan mewah para direksi dan anggaran perjalanan dinas kelas 1 saya sebagai dewan pengawas. Gumaman keberatan sempat muncul dari beberapa direktur, namun satu tatapan tajam dari Arga langsung membungkam mereka. Kirani telah membuktikan bahwa dia layak mendapatkan kembali mandatnya, ucap Arga sambil berdiri dari kursi utama. Ia melangkah menuju Kirani dan memberikan sebuah map kulit berwarna hitam. "Ini adalah surat penyerahan kembali otoritas operasional. Kau bukan lagi staf magang, Kirani. Kau adalah pemimpin yang telah lahir kembali." Kirani menerima map itu dengan tangan yang kini jauh lebih kuat dari 3 bulan lalu. Ia menatap Arga, mencari jawaban atas satu pertanyaan yang selama ini menghantuinya. "Kenapa Anda mempertaruhkan begitu banyak untuk saya, Tuan Arga?" Arga tersenyum. Sebuah senyuman yang kali ini benar-benar mencapai matanya. "Karena emas harus dibakar dalam api yang sangat panas untuk membuang kotorannya. Aku hanya menyediakan apinya, Kirani. Kau sendiri yang memilih untuk tidak hancur dan menjadi emas murni." Sesi rapat berakhir dengan suasana yang haru. Satu persatu karyawan mulai merasakan perubahan nyata dalam kebijakan perusahaan. Namun, bagi Kirani, kemenangan terbesarnya bukan pada kembalinya kekuasaan, melainkan pada rasa damai yang ia temukan saat ia bisa menatap wajahnya di cermin tanpa rasa malu. Ia telah kehilangan mahkotanya, namun ia menemukan jiwanya. 6 bulan telah berlalu sejak badai besar itu menghantam Sentra Karya Nusantara, SKN. Namun bekas-bekasnya tidak lagi terlihat sebagai luka, melainkan sebagai fondasi yang lebih kokoh. Pagi ini, kantor pusat tidak lagi dipenuhi oleh kesunyian yang mencekam. Ada tawa di koridor, diskusi yang hangat di ruang pantry, dan yang paling penting, tidak ada lagi rasa takut yang menggantung di udara. Kirani berdiri di balkon kantornya, menatap hiruk-pikuk Jakarta dari ketinggian. Di tangannya terdapat laporan keberhasilan transformasi perusahaan. Produktivitas meningkat pesat bukan karena tekanan, melainkan karena loyalitas. Para karyawan kini bekerja dengan rasa memiliki yang tinggi. Sebuah jiwa yang dulu disebut Arga kini telah benar-benar hidup. Pintu kantornya terbuka tanpa ketukan yang kaku. Arga masuk dengan langkah santai, masih dengan kemeja putih yang lengannya digulung. Penampilan yang kini menjadi ciri khasnya di kantor. Meskipun semua orang sudah tahu bahwa dia adalah pemilik jaringan bisnis raksasa di balik layar. "Kau terlihat sangat tenang, Kirani," sapa Arga sambil menyandarkan tubuhnya di tepi meja jati, yang kini dipenuhi oleh foto-foto kegiatan sosial perusahaan. Bukan lagi sekadar tumpukan dokumen ancaman. Kirani menoleh dan tersenyum tulus. "Aku baru saja menyadari bahwa kebahagiaan sejati seorang pemimpin bukanlah saat melihat angka di rekening bank perusahaan bertambah, tapi saat melihat Bang Jago bisa menyekolahkan anaknya ke universitas karena bonus kinerjanya cair tepat waktu." Arga mengangguk, matanya memancarkan rasa bangga yang tidak disembunyikan. "Kau sudah melampaui ekspektasiku. Kau bukan hanya berubah, kau telah berevolusi." "Itu semua karena kau, Arga." Kirani melangkah mendekat,
berdiri di samping pria yang telah mengubah hidupnya. Kau bisa saja menghancurkanku dan mengambil alih segalanya. Tapi kau memilih untuk tetap di sini, menjadi staf administrasi yang kau tahu sendiri, sering kuhina habis-habisan. Arga tertawa kecil, suara tawa yang kini terasa akrab dan hangat di telinga Kirani. Kadang, untuk melihat kejernihan air, kita harus menunggu lumpurnya mengendap di dasar. Aku hanya menunggu lumpur dalam dirimu mengendap, Kirani. Dan lihatlah sekarang, airnya sangat jernih. Suasana mendadak menjadi lebih intim. Keheningan yang tercipta di antara mereka bukan lagi keheningan antara atasan dan bawahan, atau antara pelayan dan tuan besar. Ada getaran emosi yang lebih dalam, rasa hormat yang telah tumbuh menjadi sesuatu yang lebih personal. Tugas pribadiku di sini sebenarnya sudah selesai, Kirani, ucap Arga lirih, tatapannya beralih ke Cakrawala. Darmawan sudah bisa mengurus sisanya. Aku harus kembali mengurus jaringan internasional yang sempat kutinggalkan. Jantung Kirani berdesir. Ada rasa kehilangan yang mendadak menyerang dadanya. Kau akan pergi? Arga menatap Kirani dalam-dalam. Aku akan pergi sebagai pengawas. Tapi aku ingin tetap tinggal sebagai mitra. Jika kau mengizinkannya. Kirani merasakan kehangatan menjalar di pipinya. Ia menyadari bahwa selama proses perubahan ini, ia tidak hanya jatuh cinta pada cara memimpin yang baru, tapi ia juga mulai jatuh cinta pada pria yang memberinya pelajaran hidup paling berharga itu. Ia mengulurkan tangannya, bukan untuk meminta dokumen atau memberi perintah, tapi untuk menyentuh lengan Arga dengan lembut. Sentra Karya masih butuh jiwanya, Arga. Dan aku masih butuh mentorku, bisik Kirani. Arga menggenggam tangan Kirani, sebuah sentuhan yang menegaskan bahwa hubungan mereka telah berpindah ke tingkat yang baru. Di tengah kemewahan lantai 32, dua jiwa yang dulunya saling berseberangan kini berdiri sejajar, siap menghadapi masa depan bukan sebagai majikan dan pelayan, melainkan sebagai pasangan yang saling melengkapi dalam visi dan hati. Malam gala perayaan hari jadi Sentra Karya Nusantara yang ke-25 digelar dengan megah di aula utama. Namun suasananya jauh dari kesan kaku yang biasanya menyelimuti acara-acara korporat kelas atas. Tidak ada barikade pembatas antara meja direksi dan barisan kursi karyawan operasional. Di sudut ruangan, Bang Jago dan rekan-rekan supirnya tampak tertawa lepas sambil menikmati hidangan yang sama dengan yang dinikmati oleh para pemegang saham. Kirani Maheswari berdiri di atas podium. Ia tampak bersinar. Bukan karena gaun malam berbahan sutra yang ia kenakan, melainkan karena binar kebahagiaan yang tulus dari wajahnya. Ia tidak lagi menggunakan pidato formal yang disusun oleh tim humas. Ia berbicara dari hati. Malam ini, kita tidak hanya merayakan angka atau profit. Suara Kirani bergema, lembut, namun penuh tenaga. Kita merayakan kemanusiaan. Saya berdiri di sini sebagai saksi bahwa sebuah perusahaan hanya akan memiliki arti jika ia mampu memanusiakan manusia di dalamnya. Terima kasih karena telah memberi saya kesempatan kedua untuk belajar menjadi bagian dari kalian. Tepuk tangan bergemuruh, sebuah apresiasi jujur yang belum pernah Kirani rasakan sebelumnya. Saat ia turun dari podium, matanya segera mencari satu sosok di tengah kerumunan. Arga Pratama berdiri di dekat pilar besar, mengenakan setelantuk sedo hitam yang membuatnya tampak sangat berwibawa. Ia tidak lagi bersembunyi sebagai bayangan, namun ia tetap mempertahankan kerendah hatian yang menjadi ciri khasnya. Arga memberikan segelas minuman kepada Kirani saat wanita itu mendekat. Pidato yang luar biasa. Kau benar-benar telah menjadi pemimpin yang mereka butuhkan. Kirani tersenyum, menyentuh lengan Arga pelan. Dan kau adalah orang yang membuatku menyadarinya. Terima kasih Arga, untuk segalanya. Mereka berjalan keluar menuju balkon aula yang tenang, menjauh dari kebisingan musik dan tawa. Angin malam Jakarta berembus pelan, membawa aroma kota yang tak pernah tidur. Arga menatap langit malam, lalu beralih menatap Kirani. Darmawan sudah menyiapkan laporan akhir, ujar Arga. Sentra Karya kini sudah mandiri. Jaringan Surya Internasional akan tetap menjadi mitra abadi, tapi kau adalah nahoda penuh di sini. Aku sudah bisa pergi dengan tenang. Kirani terdiam sejenak,
menatap profil wajah Arga dari samping. Kau selalu bicara tentang pergi. Apakah kau tidak berpikir bahwa mungkin ada alasan bagimu untuk tetap tinggal? Bukan sebagai pengawas, bukan sebagai investor. Arga menoleh, menatap mata Kirani dengan kedalaman yang membuat detak jantung wanita itu berpacu. Alasan seperti apa, Kirani? Alasan yang membuat kita berdua merasa lengkap. Bisik Kirani berani. Dulu kau bilang, aku adalah bunga yang rapuh di puncak pohon. Sekarang, aku ingin menjadi akar bersamamu, membangun sesuatu yang lebih dari sekadar bisnis. Arga tertegun, lalu sebuah senyum perlahan terukir di bibirnya. Ia meraih tangan Kirani, menggenggamnya erat. Aku sudah menunggu kau mengatakan itu sejak hari pertama kau berhenti menjadi ratu, dan mulai menjadi Kirani yang sebenarnya. Di bawah naungan bintang-bintang dan gemerlap lampu kota, Arga menarik Kirani ke dalam pelukannya. Tidak ada lagi rahasia, tidak ada lagi penyamaran, dan tidak ada lagi hierarki yang memisahkan. Mereka adalah dua manusia yang telah melewati api ujian dan keluar sebagai pemenang. Kisah itu ditutup bukan dengan kemenangan materi, melainkan dengan kemenangan jiwa. Arga Pratama, sang tuan besar, dan Kirani Maheswari, sang CEO yang kini rendah hati, memulai babak baru dalam hidup mereka. Sebuah kemitraan yang dibangun di atas fondasi rasa hormat, empati, dan cinta. Sebuah bukti nyata bahwa di dunia yang dingin ini, kehangatan kemanusiaan adalah harta yang paling berharga. Sentra Karya Nusantara terus berdiri tegak, bukan sebagai menara gading yang angkuh, melainkan sebagai rumah bagi setiap orang di dalamnya. Dan di balik kesuksesan itu, ada Arga dan Kirani, yang selalu ingat bahwa jabatan hanyalah titipan, namun cara kita memperlakukan sesama adalah warisan yang abadi.